فبأي آلاء ربكما تكذبان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para sahabat, para netizen, sahabat medsos dimanapun Anda berada, syukur kita pada Allah. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yakni melaksanakan siam Ramadan. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita pada hari ini dan hari-hari berikutnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang berbahagia, hari ini kultum kita berbicara tentang gerakan melirik tetangga, gerakan menengok tetangga. Sebenarnya apa sih? Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih gerakan menengok tetangga? Apa yang harus kita lakukan? Sahabat, ini sebenarnya gerakan bersama-sama untuk melirik tetangga kita. Lihat nasib mereka, lihat tetangga depan, dua rumah di depan, dua rumah di belakang, dua rumah di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian kita perhatikan bagaimana nasib mereka. Kita pantau mereka. Kita tanya bagaimana kondisi perekonomian mereka. Inilah tujuan gerakan menengok tetangga. Untuk melihat adakah tetangga-tetangga kita bernasib seperti kasus yang terjadi beberapa waktu yang silam. Ada satu keluarga, ada seorang ibu-ibu yang hanya hari-harinya mengkonsumsi air minuman berasal dari galon, bahkan mungkin dari keran. Dan bahkan ada juga yang kita lihat yang seorang nenek-nenek yang tidak bisa mendapatkan makanan sehingga dia menjual perkakas rumahnya atau menjual sendok dan lain-lain. Inilah bentuk kepedulian kita dan salah satu cara bagi kita untuk memperhatikan tetangga kita. Kalau misalnya mereka itu tidak memiliki makanan ataupun sesuatu yang bisa untuk dimakan, maka hendaklah kita lakukan beberapa cara. Yang pertama adalah, marilah kita sisihkan sebagian porsi makanan kita. Makanan yang kita makan setiap hari. Mungkin setiap hari kita memiliki makanan di rumah. Walaupun mungkin barangkali kita tidak memiliki makanan yang enak-enak, yang lezat-lezat, ataupun makanan yang mahal-mahal. Tapi ini sangat membantu daripada kehidupan saudara-saudara kita atau tetangga-tetangga kita yang mereka serba kekurangan. Satu piring saja setiap hari, setiap rumah orang-orang yang mampu memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita. Dua rumah di depan, dua rumah di samping, di belakang, dan lain-lainnya. Ini bisa kita lakukan agar saudara-saudara kita tidak dalam keadaan kelaparan. Tidak perlu mewah-mewah, tidak perlu mahal-mahal, dan tidak perlu sesuatu yang istimewa. Tapi dengan kesederhanaan kita justru bisa berbagi dengan tetangga-tetangga kita. Cukup sesuaikan dengan apa yang kita makan, dengan apa yang kita mampu. Mungkin di hari ini kita misalnya makan dengan sederhana, mungkin besok kita bisa makan sesuatu yang lebih lagi. Besok mungkin sesuatu yang lebih istimewa lagi, sesuatu yang enak-enak dan lezat-lezat. Dan insya Allah kita yakin ketika kita berbagi kepada Allah, kepada hamba-hamba Allah, kepada manusia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan jalan rezeki kita. Barang siapa yang berbagi, berkasih sayang dengan makhluk Allah di bumi, maka
Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya akan mendoakan kehidupan kita. Maka inilah gerakan yang harus kita viralkan, harus kita sosialisasikan, harus kita galakkan, harus kita syiarkan, terutama pada bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Jangan sampai kita makan dengan yang enak-enak, mengkonsumsi sesuatu yang lezat-lezat, tapi ada di antara tetangga-tetangga kita, sahabat-sahabat kita yang mereka kehidupannya sangat memprihatinkan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Sahabat yang berbahagia, mungkin tidak akan ada lagi mungkin di antara tetangga-tetangga kita yang kelaparan, yang kesulitan, yang sampai yang mereka itu tidak bisa memiliki makanan, yang mereka itu tidak bisa menempati satu kontrakan ataupun kos-kosan. Kenapa? Karena mereka diusir oleh yang punya kontrakan, karena memang mereka tidak bisa bayar. Inilah beberapa hal renungan yang harus kita lakukan ketika bulan Ramadan. Mari kita bersama-sama action. Dakwah tidak perlu education terlalu banyak, tapi dakwah perlu action. Ya sahabat yang berbahagia, satu porsi makanan bisa membantu sahabat-sahabat kita, bisa mampu membantu tetangga-tetangga kita. Mari kita bersama-sama peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, karena kepedulian tidak perlu menuntut kemewahan. Mereka juga akan sadar dan mereka juga akan memahami kondisi kita, karena apa yang kita mampu, apa yang kita bisa, itulah yang paling penting dalam kehidupan kita. Bukan apa yang kita berikan, tapi bagaimana perasaan kita, bagaimana kepedulian kita kepada saudara-saudara kita. Mari kita tengok saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, kita lirik ya di sekeliling kita. Mari kita ulurkan tangan kita untuk memberikan bantuan kepada mereka. Jika tidak mampu, mungkin seporsi nasi, bantulah mereka dengan mencari bantuan-bantuan kepada tetangga-tetangga lain, kepada sahabat-sahabat kita yang mampu. Mungkin jemari-jemari kita bisa mengirimkan pesan ya kepada sahabat-sahabat kita yang mampu, sehingga kita bisa menyampaikan inspirasi dari teman-teman kita, tetangga-tetangga kita yang mereka kehidupannya yang sangat memprihatinkan. Kita berbagi bukan karena kita kaya, berbagi bukan karena kita ingin dipuji, berbagi bukan karena ingin kita dianggap superhero ataupun pahlawan. Berbagi ini adalah tujuannya karena kita ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbagi karena kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbagi karena kita ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat tangan kanan memberi ya, maka hendaklah kita, tangan kiri kita tidak mengetahuinya. Artinya apa? Memang sesuatu yang kita berikan kepada orang lain sebaiknya ya tidak diketahui oleh orang lain, apalagi sesuatu yang kita beri itu adalah sesuatu hal yang kecil. Tapi mungkin di sebaliknya, apabila kita ingin mensyiarkan, memviralkan pemberian kita, maka hendaklah kita berniat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berlindung kepada Allah dari perbuatan-perbuatan riya. Jangan sampai apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan itu didasari atas riya, sehingga amalan-amalan perbuatan-perbuatan kita tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal saleh, tapi sebagai amal salah. Sahabat yang berbahagia, di saat tangan kanan memberi, maka ajarilah tangan kiri untuk tidak mengajak dan tidak memamerkan apa-apa yang telah kita berikan. Sahabat, itu barangkali hikmah kita pada sore hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mari kita bersama-sama saling menasihati dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala segera mencabut wabah yang melanda bangsa kita, yaitu virus corona. Demikian, terima kasih. Nasrul minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.